Dan untuk seorang yang sedang menempuh pendidikan, salah satu kejayaan mahasiswa kepada ini tidak rakyat hanya yang mempelajari, akan kebingungan tetapi di juga harus mampu persimpangan mengaplikasikan bidang tersebut. jalan. Menyandang gelar mahasiswa Kepada merupakan keniscayaan keragaman tentang yang bagaimana telah tidak prestasi dan tanggung memgoreskan jawab yang diemban oleh mahasiswa ini sebuah begitu tinggi. catatan Maka karena itu, kebanggaan mahasiswa mendapatkan slogan sejarah yaitu manusia. Hidup Kemajuan, yaitu Wahai agen kalian yang membawa rindu perubahan. kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di sini sudah ada mahasiswi yang berasal dari universitas yang berbeda. Sebelum masuk ke pembahasan, kita sebaiknya perkenalan terlebih dahulu. Nah, salah satu ini ada yang dari Jogja dan juga dari Sumatera Utara. Oke, kita mulai dari yang dari Sumatera terlebih dahulu ya. Oke, bisa diperkenalkan Kak, siapa namanya? Hai, nama saya Amelia Desya Ananda. Saya mahasiswi Universitas Sumatera Utara, jurusan Ekonomi Pembangunan, STAMBUK 2019. Salam kenal. Salam kenal kembali. Oke, beralih ke Yogyakarta kita ya. Halo Kak, bisa perkenalkan dirinya? Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Korina Darahap dari Politeknik LPP Yogyakarta, jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, Diploma 4, STAMBUK 2018. Halo Kak. Jadi mahasiswa ya sekarang ini mungkin kalian sedang melakukan dengan cara daring ya Kak, kalau boleh tahu. Boleh dari Kak Mei, daring apa offline? Kalau kami masih dari Oke, Kak Kori gimana? Saya untuk dari semester 1 hingga semester 3 itu tetap muka, dan kebetulan karena adanya pandemi COVID-19 ini, maka di semester 4 hingga semester saat ini semester 7 yaitu dilakukan secara daring atau online. Oke. Jadi kita masuk ke topik pembahasan ya Kak. Nah, jadi menurut kakak-kakak ini bagaimana sih? Menurut kakak ini bagaimana pendapat kakak mengenai mahasiswa? Bisa dari Kak Meluan? Baiklah, menurut saya, mahasiswa itu adalah seseorang yang sedang belajar di sebuah perguruan tinggi yang dimana mereka saat telah lulus, mereka akan mendapatkan gelar yang dicapai mereka. Perguruan tinggi di sini beragam ya, mulai dari universitas, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan lain-lain. Nah, itu pendapat dari Kak Mei mengenai mahasiswa sendiri. Nah, untuk Kak Kori sendiri bagaimana sih mahasiswa itu? Pendapat Kakak. Baiklah, saya akan memberikan pendapat saya mengenai mahasiswa. Seperti yang dikatakan Kak Mei tadi, mahasiswa itu terdiri dari kata maha dan siswa. Nah, maha itu dapat diartikan sebagai tinggi, sedangkan siswa itu adalah seorang pelajar. Maka mahasiswa dapat diartikan sebagai seorang di perguruan tinggi, seperti itu. Nah,
Itu pendapat mereka ya mengenai mahasiswa. Oke, jadi mahasiswa itu kan juga dijuluki sebagai agent of change, yang dimana agen pembawa perubahan. Bisa menurut kakak itu gimana sih? Apa orang kakak itu setuju dengan slogan itu dan apa alasannya? Kalau boleh tahu. Bisa dari Kak Melwan? Kalau dari saya sendiri sih saya setuju ya dengan slogan mahasiswa sebagai agent of change. Alasannya mungkin karena mahasiswa itu bisa sebagai media penggerak perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Dengan cara mereka berpikir kritis, inovatif, dan juga kreatif, mereka bisa membantu untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin dengan perubahan yang mereka lakukan bisa membuat negara kita menjadi negara yang lebih maju dan tidak tertinggal dari negara-negara lainnya. Kalau misalnya dari Kak Kori sendiri, apa ya, gimana? Apa pendapat dari agen pembawa perubahan itu setuju atau gimana? Dan apa alasannya, Kak? Ya, sama seperti yang dikatakan Mbak Melia tadi, bahwa saya sangat setuju juga bahwa mahasiswa itu mendapat slogan agent of change atau mahasiswa sebagai agen sebuah perubahan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, seorang mahasiswa ini adalah pelajar yang telah menempuh tingkat yang paling tinggi di satu tingkatan. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa ini telah mendapatkan ilmu. Nah, dan ilmu itu harus diaplikasikan ke kehidupan masyarakat sehingga masyarakat tadi terjadilah sebuah perubahan. Nah, seorang mahasiswa tadi juga itu harus memiliki tekad untuk lebih maju dan sebagai penggerak untuk mencapai perubahan yang lebih baik di kehidupan masyarakat tadi. Seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga, yang dimana kita itu kan sebagai mahasiswa itu sebagai agen perubahan. Jadi menurut kakak-kakak, bagaimana sih perubahan yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri? Bisa dijawab Kak Korin terlebih dahulu? Jadi pertanyaannya itu adalah perubahan seperti apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya Mbak? Iya, benar. Jadi dari pemikiran saya bahwa perubahan yang harus dilakukan oleh mahasiswa itu dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu atau dimulai dari mahasiswanya sendiri dulu. Seperti kesadaran dari jiwanya, kemudian lebih peka, lebih peduli kepada sesama makhluk hidup atau makhluk sosial, dan lebih peduli dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dapat melakukan sebuah perubahan tadi. Dan dari dalam diri mahasiswanya sendiri itu juga harus lebih disiplin, lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, dan sehingga nanti dari diri sendirinya itu dapat menjadi contoh yang sekitar seperti itu. Oke, kita masuk ke Kak Mei. Bagaimana sih menurut kakak mahasiswa itu sebagai agen perubahan? Bisa dijawab, Pak? Mungkin dari saya sendiri, saya setuju dengan Kak Kori. Dia bilang perubahan yang dilakukan itu harus berasal dari diri sendiri dulu. Apabila kita telah mengubah sikap dan juga pemikiran kita menjadi lebih baik lagi, mungkin kita bisa membantu dan juga mengajak orang lain untuk ikut bersama kita, untuk lebih berpikir maju dan juga berpikir kreatif. Dengan cara berpikir yang berbeda, mungkin kita bisa membuat suatu perubahan menjadi lebih baik lagi, baik dari diri kita sendiri maupun perubahan untuk orang lain. Baik, jadi perubahan yang harus kita lakukan itu harus dimulai dari diri kita sendiri, sehingga kita bisa menuntun ataupun mengajak orang lain untuk melakukan perubahan. Seperti itu ya kakak-kakak. Nah, untuk pertanyaan yang keempat, untuk kakak-kakak sendiri, sudah melakukan perubahan seperti apa yang sudah kakak lakukan itu? Bisa dijawab
Kak Mei? Ya, kalau dari saya sendiri, mungkin karena saat ini saya sedang mengajar les privat, mungkin perubahan yang sudah saya lakukan mungkin di bidang pendidikan ya. Walaupun saya mengajar les privat untuk anak-anak, mungkin dengan cara saya mengajar les ini, saya bisa membantu mereka untuk bisa berpikir lebih maju dan bisa membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan cara mengajar dan juga menuntun mereka menjadi pribadi yang lebih cerdas, mungkin bisa membuat perubahan kepada diri mereka sendiri maupun kepada keluarga mereka dan juga kepada orang lain. Ya, begitu. Wah, keren ya Kak. Perubahan yang kakak lakukan itu kepada anak-anak sehingga nanti mungkin mereka dewasa, mereka itu bakalan mengenang apa yang sudah kakak berikan kepada mereka. Oke, untuk Kak Kori sendiri, bagaimana perubahan yang telah kakak lakukan untuk masyarakat ataupun untuk diri kakak sendiri? Gimana Kak, bisa dijelaskan? Jadi saya sebagai mahasiswa telah mengikuti organisasi di kampus saya, di kampus Politeknik LPP. Jadi ada kegiatan organisasi yang dinamakan pengabdian kepada masyarakat. Nah, jadi ada salah satu kegiatan juga yang kami selenggarakan ya, ada beberapa kegiatan. Misalnya itu seperti bakti sosial, kemudian ada berbagi 1.000 nasi bungkus di saat bulan puasa, kemudian juga ada kegiatan tanam mangrove. Nah, jadi dari ketiga kegiatan tersebut itu adalah sebagai wadah yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, wadah tersebut itu adalah tempat untuk atau sarana untuk melakukan perubahan baik di kehidupan masyarakat kita. Misalnya tadi kan saya itu mengikuti kegiatan bakti sosial. Jadi di kegiatan tersebut kami itu melakukannya di suatu pedesaan yang memiliki yang warganya itu rata-rata tidak dapat dikatakan tidak terlalu mampu. Nah, jadi kami memberikan bantuan. Nah, itu tadi yang saya katakan pertama, yaitu mahasiswa itu harus dituntut untuk kesadaran jiwa dan baik peka ataupun peduli. Jadi dari kegiatan tersebut itu kita memberikan sikap peduli kepada warga yang di desa tadi. Tidak hanya itu, dari kegiatan bakti sosial itu, kami sebagai mahasiswa juga melakukan yang namanya mengaji bersama atau mengajarkan ngaji kepada anak-anak di desa tadi. Jadi anak-anak di desa tadi itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari kami yang telah memberikan kepekaan, kepedulian ataupun ilmu tambahan yang kami dapatkan dari kampus kepada masyarakat di desa tadi, seperti itu. Nah, teman-teman, kita lihat juga ya bahwa perubahan yang sudah dilakukan Kak Kori itu banyak juga gitu. Jadi kan mereka itu tidak hanya kepada manusia, tetapi saya juga mendengar bahwa mereka itu juga memberikan perubahan kepada tanaman mangrove gitu. Oke, nah untuk kakak-kakak sendiri, pertanyaan yang terakhir mungkin ini Kak. Gimana sih cara untuk kakak memberikan semangat kepada mahasiswa yang sekarang mungkin sedang melakukan kampusnya secara daring gitu, berikan motivasi kepada mereka gitu. Mulai dari Kak Meluan bisa? Motivasi untuk seluruh mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan daring ini. Ya, kalau untuk saya sendiri sih tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah ataupun walaupun kita tidak tatap muka dan tidak
bertemu secara langsung itu tidak menghambat kita untuk menuntut ilmu dan juga menambah ilmu kita agar bisa membuat kita lebih maju lagi. Walaupun misalnya kalian terhambat oleh jaringan ataupun koneksi internet, walaupun tidak baik, saya harap walaupun jaringan internet tidak baik, kita tetap bisa mungkin berkomunikasi dengan teman tentang apa sih pelajaran yang tadi dipelajari. Maaf karena jaringan internet saya kurang baik, walaupun seperti itu masih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menambah ilmu. Terima kasih Kak Mei. Nah, untuk Kak Kori sendiri, bagaimana sih motivasi yang harus Kakak lakukan, harus Kakak berikan kepada mahasiswa yang sedang melakukan daring ini? Ya, motivasi yang dapat saya berikan kepada mahasiswa yang sedang melakukan daring. Ya, sama seperti saya juga sedang melakukan, saya sedang melakukan kuliah daring dan sampai saat ini belum tatap muka secara langsung ya, masih daring. Jadi sama seperti yang dikatakan Mbak Belia tadi, jangan batas semangat, harus tetap semangat walaupun kuliahnya daring. Walaupun ya sebenarnya kita juga kepingin untuk bertatap muka secara langsung, karena yang kita ketahui bahwa kuliah daring ini tidak terlalu efektif karena ya kendala jaringan atau kendala kuota, kendala biaya, dan lain-lain. Satu yang dapat saya berikan sebagai motivasi yaitu tetap jalani dengan semangat, karena sesulit apapun yang kalian hadapi, yang kita hadapi saat ini, itu bakalan berlalu. Oleh karena itu harus tetap dilakuin, jangan patah semangat. Terima kasih. Terima kasih Kak Kori. Nah, itu penutupannya teman-teman. Dan terima kasih untuk Kak Melia dan Kak Kori atas diskusi yang sudah kita lakukan hari ini. Nah, sebelum menutup itu, saya juga memberikan suatu motivasi yang dimana kita itu sebagai mahasiswa ya, walaupun kita harus melakukan perubahan kecil, kayak memberikan suatu motivasi kepada orang lain itu ya, itu memang sudah menjadi perubahan yang harus kita lakukan kepada orang lain gitu. Nah, jadilah mahasiswa yang harus bertahap demi bertahap untuk melakukan perubahan ke depannya lebih baik gitu. Oke, kepada narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menghadiri dan sudah mau berdiskusi dengan saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.